Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu Paskah yang ke-6 dan bacaan-bacaan bercerita tentang kasih. Dan ketika membaca bacaan Injil terutama, saya lalu ingat akan pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Maka dalam moto tabisan saya pun saya mengambil dari 2 ayat dalam kitab Injil ini, yakni ayat 9 dan 11. Tinggallah di dalam kasihku, maka sukacitamu menjadi penuh. Saya memilih moto tabisan ini karena bercermin dari pengalaman hidup saya sampai pada pilihan untuk menjadi imam adalah pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana rasanya ketika kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, kemudian ada orang yang datang mengasihi kita dengan cara yang luar biasa yang tanpa kita pikirkan sebelumnya. Ketika kita dalam situasi seperti itu, kemudian disentuh, kemudian dikasihi, kemudian didatangi, kemudian dibantu, ditolong, itu mendatangkan sukacita yang luar biasa, bahkan sampai pada titik di mana kita menyadari bahwa mereka adalah tangan-tangan Tuhan yang mau datang untuk menolong dan menemani kita dalam saat-saat susah. Dan pengalaman dikasih ini mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu sekalian dengan pengalaman pribadi masing-masing. Ada pengalaman yang dikasih oleh Allah lewat orang tua, pengalaman dikasih oleh Allah lewat teman-teman, pengalaman dikasih oleh Allah lewat siapapun dalam pengalaman hidup kita. Bahkan ada orang yang mengalami pengalaman kasih Allah lewat perjumpaan-perjumpaan kecil di dalam hidupnya. Dan itu bisa saja kita renungkan dalam setiap pengalaman hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman dikasihi Allah mengundang dan mengajak kita juga untuk mengasihi sesama. Itulah pesan Injil yang kita dengarkan hari ini. Tuhan mengundang kita semua untuk tinggal di dalam kasih-Nya, untuk mengalami bagaimana cara Allah mengasihi kita lewat Yesus Kristus Putranya. Dan ketika kita tinggal di dalam kasih Allah itu sendiri, dalam Yesus itu, maka sukacita yang kita alami adalah sukacita yang penuh. Maka arah dan cara kita mengasihi juga dasarnya adalah kasih Kristus, kasih Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita biasa kenal mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan dan mempraktekkan kasih Allah itu sendiri dalam sesama yang kelihatan yang ada di sekitar kita. Itu biasa atau sering kita dengar. Tetapi yang mendasari kasih kita sesuai dengan Injil hari ini adalah kasih Kristus sendiri. Kasih seperti apa? Kasih yang radikal, yakni menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Maka di sana ditekankan kasih membutuhkan pengorbanan. Tidak harus mengorbankan nyawa, tidak harus mengorbankan hidup kita secara seperti Kristus mati di salib. Tetapi pengorbanan kita adalah bisa saja pengorbanan waktu, pengorbanan harta benda atau apapun sebagai bentuk kita mengasihi sesama di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi itu mengumpulkan, menggerakkan orang untuk berbuat baik. Dan mengasihi tidak dapat membeda-bedakan satu dengan yang lain. Maka Allah menunjukkan kasih-Nya itu dengan mencintai semua orang, mengampuni semua orang, memanggil dan merangkul semua orang. Ketika orang-orang Yahudi yang diwakili juga oleh Petrus yang menolak untuk melayani orang-orang bukan Yahudi, Allah justru memanggil, menggerakkan mereka lewat penglihatan dan menghantar Petrus dan rasul-rasul untuk memberi kabar sukacita kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini mau menekankan mengasihi atau kasih Allah tidak membeda-bedakan entah suku, budaya, dan lainnya. Kenapa demikian? Karena kasih adalah Allah itu sendiri. Maka kita kenal ungkapan Deus Caritas Est. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini,
Melalui bacaan-bacaan, Yesus mengajak kita semua untuk senantiasa tinggal di dalam kasih-Nya. Ia mengundang kita untuk tinggal di dalamnya. Dan ketika kita sudah hidup di dalam kasih, kita hidup dipenuhi oleh kasih Kristus itu sendiri, maka kini kita dipanggil, kita diutus untuk pergi mewartakan kasih itu, mengamalkan kasih itu kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Mengasihi tanpa melihat bahwa dia sepaham dengan saya. Mengasihi tanpa melihat hubungan darah atau ikatan kekeluargaan. Mengasihi tanpa melihat asal ataupun hobi atau kesamaan lainnya, tetapi mengasihi kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Mari kita semua dipanggil untuk menjadi duta cinta kasih-Nya, untuk mengasihi setiap orang lewat kata-kata kita, lewat tindakan dan lewat sikap kita, agar kehadiran kita, perjumpaan kita, kata-kata kita, kebersamaan kita menghadirkan kasih Allah bagi sesama di sekitar kita. Jadilah duta cinta kasih bagi sesamamu, meski dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.